Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini syukur kehadiran Allah ya. Hari ini saya berbincang beda dari biasanya. Hari ini dengan salah satu tokoh dakwah di Kabupaten Lahat, ya, ada Ustadz Dodi Irawan. Gimana kabar, Tad? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Keluarga? Ya, berkat doa antum alhamdulillah sehat. Tad, kegiatan sekarang apa? Kalau kegiatan sekarang ya karena sekarang kita lagi berusaha untuk menggolkan misi pendirian pesantren di Tebing Tinggi Kabupaten Pakalawang. Jadi fokus kegiatan hari ini di proses pendirian pesantren. Itu tepatnya di daerah mana? Kalau persisnya pesantren modern yang insya Allah akan kita dirikan ini di Jalan Lintas Sumatera di Kelurahan Tanjung Kupang, RT 2 RW 10, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Pakalawang. Berarti dekat kota ya? Ya mungkin sekitar 5 km lah 5 km. ke pasar Tebing Tinggi ya, pusat kota. Ini pendirian pesantren itu dimulai dari nol ya kabarnya ya? Memang dari nol. Ya betul, jadi memang memulai pesantren ini dari 0 rupiah, hanya bermodal yayasan yang sudah kita dirikan seperti tahun ini juga. Jadi kemudian ketika sudah selesai yayasan, keluarlah izin dari Kementerian Hukum dan HAM, baru kemudian kita mulai mencari lokasi di mana pesantrennya akan kita bangun. Setelah kita dapat tanah, alhamdulillah sudah kita sepakati harga 155 juta dengan lahan 1 hektar lebih. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Ternyata tuan tanah ini membolehkan tanah itu dibayar dengan cicil. Dan alhamdulillah bulan ini lunas 155 juta, dan dana itu betul-betul dari umat, mulai yang transfer 50.000, 100.000, bervariasi sampai ada yang 10 juta seperti itu. Dan alhamdulillah insya Allah ke depan tinggal kita lakukan proses pembangunan. Berarti ada kegiatan galang donasi juga untuk pembangunannya? Ya tentu, jadi kita menggunakan seluruh pintu-pintu atau akses-akses yang bisa kita lakukan untuk donasi ini, mulai dari Facebook, WhatsApp, Telegram, dan jaring proposal atau jaringan kawan-kawan yang tersebar di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah terkumpul dana seperti itu. Kalau untuk tahapan pembangunan sendiri untuk saat ini sudah berapa persen? Kalau untuk pembangunan kita belum sampai hari ini, karena sebagaimana disampaikan tadi kita baru saja melakukan pembebasan lahan. Jadi belum melakukan pembangunan fisik, tapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan mulai pembangunan fisik. Tapi sembari menunggu proses pembangunan sampai fixnya pondok pesantren ini berjalan, kita sudah mulai kegiatan rumah Quran sebagai pembinaan ke masyarakat lokal terhadap begitu juga seperti pengajian ibu-ibu, taklim bapak-bapak seperti itu. Jadi sudah mulai kita lakukan pembinaan sebagai bagian dari kontribusi kita sebelum berdirinya pesantren ini. Mungkin bisa diumumkan juga, mungkin ada teman-teman yang lagi nonton channel ini yang mau berbagi, mau membantu dan bentuk donasi kemana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku umat Islam dimanapun berada, terkhususnya warga Lahat, warga Pakalawang, warga Sumatera Selatan, kami mohon lewat channel ini mohon bantuannya untuk sama-sama kita merealisasikan impian besar masyarakat Pakalawang untuk menghadirkan sebuah pondok pesantren modern yang benar-benar bisa menjadi sebuah dapur pembinaan umat sebagai bagian dari pemecahan berbagai macam problematika
yang ada di Kabupaten Palawang. Jadi bagi rekan-rekan sekalian yang ingin beramal jariah untuk pendirian pondok pesantren ini, bisa disalurkan bantuannya ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 713997136. Kami ulangi lagi, 713997136 atas nama Yayasan Ikhlas Berkhidmat untuk Umat. Jadi berapapun kontribusi nominal yang diberikan kepada kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjanya dengan kebaikan yang berlimpah di dunia dan di akhirat. Amin. Nanti kita terangkan juga di bawah ini siap. nomor rekening sama nomor yang bisa dihubungi. Siap. Mengapa tercetus mendirikan pesantren? Ya. Sebenarnya ketika saya sebenarnya baru saja selesai pendidikan dari Kuala Lumpur, master di situ. Dan ketika selesai pendidikan, saya mulai berpikir sebelum selesai waktu itu, apa yang akan saya kontribusikan untuk umat, untuk masyarakat Indonesia, terlebih khusus untuk dusun Laman lah, seperti itu. Dan akhirnya saya tarik kesimpulan, saya ingin mendirikan sebuah pondok pesantren. Dan pemilihan Tebing Tinggi atau Empat Lawang sebagai daerah di mana kami mendirikan pesantren ini, karena berdasarkan data Kemenak Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2018 bahwa Kabupaten Empat Lawang ini adalah kabupaten satu-satunya di Sumatera Selatan yang belum memiliki pondok pesantren yang sesuai dengan standar wajar Dikdas. Dan kemudian juga kalau kita lihat fakta di lapangan, sebagaimana Empat Lawang cukup ya dikenal sebagai kabupaten yang ditakuti oleh banyak orang untuk dikunjungi kan. Jadi potensi yang ya, terdampak. Jadi saya pikir ini adalah sebuah PR besar bagi kami, bagi para rekan-rekan sekalian yang para dai, untuk ya bagaimana kita menuntaskan permasalahan yang ada di Kabupaten Empat Lawang. Makanya salah satu solusinya dengan mendirikan pesantren, insyaallah. Mungkin solusi juga untuk zaman sekarang ya. Ya betul. Di era digital, di era modernisasi. Jadi ilmu agama harus terus tetap konsisten ya. Ini juga sebenarnya pendirian pendirian pondok pesantren ini sangat selaras dengan visi misi pemerintah Kabupaten Empat Lawang, mewujudkan masyarakat dan mewujudkan Empat Lawang yang madani. Rasanya sangat sulit untuk merealisasikan misi itu tanpa adanya pondok pesantren. Jadi sekali lagi pondok pesantren ini sangat selaras dengan misi-misi pemerintahan Kabupaten Empat Lawang. Kalau dari pemerintah Empat Lawang sendiri gimana respon? Alhamdulillah, ketika awal kita mulai melakukan donasi untuk pendirian pondok pesantren ini, untuk pembebasan lahan, pada saat itu kita mulai melakukan koordinasi ke Kemenak Kabupaten Empat Lawang. Sudah kita langsung ketemu dengan Kasih Pakis waktu itu, yaitu Bapak Supandi MPDI. Kemudian kita juga koordinasi ke MUI Kabupaten Empat Lawang, ketemu dengan Kiai Haji Dr. Abdullah Maki. Kita juga langsung ketemu pada hari yang sama dengan Bupati Empat Lawang, Bapak Muhammad Jongci. Dan alhamdulillah pemerintah Kabupaten Lahad, dalam hal ini Bapak Bupati, memberikan support yang penuh, karena sebagaimana disampaikan tadi sesuai dengan visi misi beliau untuk mewujudkan Kabupaten Empat Lawang yang madani. Jadi alhamdulillah support beliau sangat full. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi. Tentu kita masih terus mengharapkan support dan bantuan dari khususnya pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Kalau untuk ini dari sekian banyak nama, kenapa memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai? Ya sebenarnya ketika memilih nama mengapa Abu Bakar As-Siddiq, ya saya pikir
sosok Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat Rasulullah SAW, sahabat utama yang memiliki tentu keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan imannya penduduk bumi ini ketika ditimbang belum menyamai imannya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita berharap ya generasi-generasi yang kita bina di pesantren ini memiliki karakter yang berusaha untuk meniru Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat utama dari Rasulullah SAW. Melihat perkembangan sekarang, Tat, ya, dari zaman modernisasi, gimana, Tat? Selain salah satunya ya mungkin pembangunan pesantren, mungkin nasihat juga untuk anak-anak muda itu supaya tidak tergerus. Zaman mungkin tidak bisa dihentikan ya, lajunya, tapi tidak tergerus di dalamnya. Betul. Jadi terkait dengan ya kondisi zaman, saya pikir setiap zaman itu memiliki tantangannya, memiliki tantangannya masing-masing. Jadi tidak penting kita hidup di zaman mana, yang penting kita bagaimana kita menyikapi hakikat hidup. Jadi hakikat hidup kita tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi walaupun kita hidup di zaman apapun, ketika kita memaknai hidup kita untuk beribadah, maka kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini terkait dengan kondisi sekarang ya, ketika kita kaitkan dengan pesantren, maka pesantren adalah solusi utama bagi orang tua untuk menyelamatkan anak-anaknya dari berbagai macam pengaruh-pengaruh negatif perkembangan zaman. Karena pesantren adalah sebuah institusi umat Islam, terusnya di Indonesia, yang jelas memiliki investasi terbesar dalam perjalanan bangsa Indonesia. Bahkan terbukti berhasil mencetak generasi-generasi yang tangguh dan unggul, bukan saja dalam bidang iman dan takwa, tapi juga bahkan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sekali lagi, pesantren adalah solusi yang paling efektif insya Allah untuk menyelamatkan generasi-generasi kita, generasi-generasi muslim, generasi bangsa dari berbagai macam pengaruh buruk dari perkembangan zaman hari ini. Tapi mungkin ini agak ini juga, Teteh. Kita disebut santri, disebut orang-orang yang apa? Terbelakang gitu. Padahal ya kalau dilihat merunut sejarah, santri-santri itu besar peranannya, termasuk dalam kemerdekaan juga kan. Jadi jangan malu disebut santri ya. Saya rasa kenapa harus malu disebut santri? Justru kita harus bangga dengan santri, karena santri tanpa peranan pondok pesantren, bangsa ini tidak akan pernah mencapai kemerdekaan. Karena siapa yang melahirkan, yang mengajarkan petikan takbir kepada rakyat Indonesia pada saat itu, sehingga mereka memiliki semangat jihad luar biasa untuk mengusir penjajahan. Siapa yang mengajarkan semangat jihad dengan berpegang, dengan hanya bermodal bambu runcing, tapi berani berhadapan dengan senjata meriam dan lain sebagainya? Kalau bukan dari pesantren, para santri. Jadi sekali lagi, hari ini juga santri itu keren. Kalau kita lihat santri-santri di pondok-pondok pesantren modern, mereka tidak kalah. Mereka mampu menguasai minimal 2 bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan itu terbukti. Ya maaflah, kalau kita hari ini kita berapa juta, berapa puluh juta, berapa ratus juta lulusan sekolah umum, yang ketika kita minta untuk jadi imam sholat pun masih bermasalah, masih tidak berani karena belum bisa. Ya, kalau para santri insya Allah mereka siap untuk berkhidmat kepada umat ketika mereka selesai dari pendidikan mereka. Jadi pemikiran orang tua yang berpikir kalau masukkan anaknya pesantren nanti jadi kolot, tidak ngikutin zaman, kan salah besar ya. Ya, itu sangat benar, karena realitanya faktanya tidak seperti itu. Santri itu keren.
Jadi nggak mondok, nggak keren. Oh, nggak mondok nggak keren, tagline sekarang kan. Selanjutnya terlepas dari tentang pesantren yang akan kita bangun, masih tentang zaman juga sih, tapi lebih detail menyikapi, karena tadi kita lihat dari sudut pandang remaja kan. Sekarang peranan orang tua nih, peranan orang tua kepada anak dalam laju zaman seperti ini. Iya. Memang kalau kita lihat perkembangan zaman hari ini di mana dunia kita dunia digital itu sudah begitu mudah anak-anak kita untuk berinteraksi dengan apapun kan, bahkan ingin mengetahui apapun mereka cukup dengan bermain dengan jari sudah bisa Akses. Jadi tantangan orang tua itu luar biasa hari ini. Makanya kepada para orang tua harus benar-benar ya memiliki sebuah ketegasan ya dalam pendidikan anak-anak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya orang tua itu harus tegas, harus marah ketika anaknya tidak sholat. Dia harus marah ketika anak perempuannya keluar dengan tidak tidak berjilbab, membuka aurat. Dia harus marah, karena itu bagian dari kemaksiatan. Apalagi kalau anak perempuan sampai diajak oleh laki-laki yang bukan mahramnya, minta izin, diizinkan juga oleh orang tua. Ini sesuatu yang sangat berbahaya kan, maksiat besar. Oleh karena itu sekali lagi di zaman hari ini orang tua benar-benar ekstra ketat mengawasi anak-anaknya. Itu sekali lagi tidak cukup dengan itu, maka kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam pendidikan anak. Makanya ya kita sekali lagi begitu banyak waktu yang dimana kita tidak bisa mendampingi anak kita, tidak bisa mengawasi anak kita. Maka disinilah peranan doa. Kita tingkatkan kualitas ibadah selaku orang tua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga, membimbing anak-anak kita diselamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah. Jadi kekuatan doa silahul mukminin. Jadi doa itu adalah senjata orang beriman, menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya kita lemah. Tidak bisa kita ini mendidik anak dan membina anak kita menjadi anak yang baik, anak yang solih tanpa keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Tapi gini terkait doa, mungkin semua orang tua akan mendoakan anaknya yang baik-baik. Tapi mungkin ini ya mungkin untuk mengingatkan diri saya juga kan, kita pasti ke anak nih doanya memang bagus-bagus semua. Gimana itu kita doanya yang baik-baik tapi ibadahnya kurang? Berdoa di Facebook kan salah satu. Makanya sebenarnya ada beberapa step yang harus diperhatikan oleh kita, oleh para orang tua, bagaimana mendidik anak yang solih itu. Saya juga anak juga masih kecil-kecil kan, tapi paling tidak kita sharing informasi bahwa untuk menjadikan anak yang solih, yang solihah, di antara stepnya itu kan pertama adalah keteladanan ya. Artinya ketika kita ingin mengharapkan anak kita menjadi baik, kita harus berusaha untuk menjadi baik. Kalau kita menginginkan anak kita itu rajin sholat, maka orang tuanya itu pastikan dia adalah orang yang berusaha untuk rajin dengan ibadah-ibadahnya. Jadi ada sebuah keteladanan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Jadi di antaranya dengan hikmah, dengan sebuah keteladanan. Jadi ketika kita mengharapkan orang lain baik, maka kita juga harus berusaha untuk menjadi orang yang baik, Memberikan teladan. Iya, memberikan keteladanan. Lagi luar biasa dengan masih tetap di konteks zaman ya, di era sekarang. Jadi kompleks nih permasalahan-permasalahan, termasuk permasalahan rumah tangga, sampai timbul-timbul banyak istilah-istilah yang hal-hal buruk ya, seperti pelakor,
keretakan rumah tangga kan gitu. Itu semua karena zaman, karena Iya. media sosial. Media sosial. Kebanyakan kan. Iya. Ya, itu kembali lagi ke individu ya. Bagaimana setiap individu itu selaku orang beriman untuk membentengi dirinya dari berbagai macam pengaruh buruk perkembangan zaman ini. Ya tidak lain pertama dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa-doa kita. Kemudian jangan lupa juga kita harus bergaul dengan orang-orang baik supaya ya terjaga. Ketika kita bergaul dengan orang baik, maka tentu kita akan mendapatkan nasihat, kata-kata yang baik terus-menerus dari mereka setiap kita bergaul dengan mereka. Ketika kita hendak melenceng, maka orang-orang yang baik tadi akan meluruskan apa yang salah pada diri kita. Jadi sekali lagi bergaul dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, doa dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan kemudian hari ini juga kan begitu mudah kita kalau ingin mendapatkan ceramah-ceramah agama di YouTube. Jangan lupa juga untuk senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat YouTube atau lewat ya. Jadi dimanfaatkan ya media sosial untuk kebaikan. Seperti sabda Rasulullah tuh bagai berteman dengan ahli pewangi ya. Ya. Menjual minyak wangi maka dia akan Wangi. mendapatkan ya, Wanginya. wanginya. Kalau berteman dengan seorang pandai besi akan mendapatkan baunya atau percikan apinya. Ya, mungkin itu saja perbincangan kita. Jadi untuk teman-teman yang ingin membantu untuk Yayasan Ikhlas Berkhidmat untuk Umat ini, pembangunan pesantren Abu Bakar As-Siddiq di 4 Lawang, bisa nanti kita terakan di bawah ini. Jadi kata Ustadz Dodi tadi, sekecil apapun yang kita berikan, insya Allah akan dibalas dengan ganjaran kebaikan yang berlipat. Insya Allah. Amin. Mungkin itu saja, Dad. Ya, terima kasih banyak. Jazakallah khair sudah sharing Ya. pagi hari ini. Ya. Saya agak gemetar kalau dengan Ustadz. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.